Sekarang kita akan ke pembicara selanjutnya. Jadi memang berbicara mengenai TEDx, Technology, Entertainment, and Design. Kita akan berbicara untuk hal lain. Sebenarnya kalau ditambah hurufnya kepanjangan ya. Kalau berbicara misalnya environment, lingkungan, berbicara tentang lingkungan hidup dan segala macam itu panjang. Tapi memang ini idenya dari Teknologi, Entertainment, and Design. Kita akan undang yang satu ini, Emi. Ya, yang selanjutnya adalah Sarjana Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga pengajar bahasa Inggris dan pekerja sosial. Jadi kemampuan dari pembicara kita ini berbahasa Inggris dengan fasih membuatnya diminta untuk menjadi interpreter dan kemudian menjadi seorang protokol di Sekretariat Provinsi Kaltim. Dan di situ langkah membawanya untuk bekerja sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Austria di Jakarta. Wow, dan yang tidak kalah luar biasa dengan kemampuan Eli dalam berbahasa Inggris, komunikasi dan relasi internasional, membuatnya untuk terjun dalam sebuah yayasan lokal dan dengan berpengetahuan nol tentang HIV/AIDS, namun kepercayaan dari Laras dan hati yang terpanggil untuk membantu sesama, maka Eli memberanikan diri memegang amanah sebagai project manager program pengurangan dampak buruk HIV/AIDS dari tahun 2011 sampai sekarang. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Eli Hasan. Selamat siang. Saya selalu terpesona dengan gambar di belakang saya ini sejak saya kecil. Dan gambar ini yang menginspirasi saya bercita-cita untuk menguasai bahasa Inggris dan untuk bepergian ke negeri-negeri yang jauh di luar Indonesia. Dan cita-cita saya tercapai, alhamdulillah. Saya bisa menguasai bahasa Inggris, belajar hubungan internasional, dan dengan dua ilmu ini saya bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat menarik dan memampukan diri saya bepergian ke tempat-tempat yang dulu waktu masih saya kecil hanya saya dambakan, saya impikan. Dan saya tidak menyangka bahwa dua ilmu inilah yang akan membawa saya ke suatu perjalanan setahun belakangan ini yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan sama sekali dengan saya. Perjalanan saya ini dimulai pada suatu hari ketika salah seorang student saya yang waktu itu belajar bahasa Inggris dengan saya memberitahu kepada saya bahwa ada satu LSM yang sedang membutuhkan seseorang dengan kemampuan berbahasa Inggris. Saya sebenarnya sebelumnya tidak pernah tertarik untuk aktif di LSM, tapi mendengar berita ini, entah kenapa hati saya mendorong saya untuk, ayo Eli, cari tahu dan hubungi mereka. Dan begitulah cara perjalanan hidup saya yang akhirnya membuat saya bergabung ke Yayasan Laras, Lembaga Advokasi dan Rehabilitasi Sosial yang bergerak di bidang pencegahan dan pengurangan dampak buruk HIV/AIDS dan narkoba, melayani kelompok-kelompok yang rentan di masyarakat yang rapuh dan seringkali dicap buruk. Dan inilah perjalanan saya, catatan perjalanan buka mata, buka hati. Perjalanan saya ini membuat saya bertemu dengan banyak orang yang menginspirasi saya dan membuat saya melihat hidup dengan cara yang berbeda sebelumnya. Jika pembicara TEDx lainnya di sini diminta untuk menjadi pembicara, saya meminta panitia untuk bisa jadi pembicara karena kisah yang saya bawakan ini bukan tentang saya, tapi tentang mereka yang ternyata sangat dekat dengan kita, yang mungkin juga dekat dengan Anda semua, tapi luput dari perhatian dan tidak terfikirkan sebelumnya. Dewi, ini adalah orang dengan HIV/AIDS pertama yang saya temui, dan kisah hidupnya sungguh menyentuh hati saya. Ketika saya bertemu dengan Dewi, Dewi sudah AIDS stadium lanjut. Ketika saya pertama kali ke rumahnya, waktu itu pemahaman saya terhadap HIV/AIDS sangat minim sekali. Saya tidak terlalu memahami bagaimana cara
penularan HIV/AIDS yang sebenarnya. Jadi ada sedikit, bukan sedikit ya, malah ada ketakutan terhadap penularan HIV/AIDS. Ketika saya masuk ke rumahnya, saya masih pakai kaos kaki yang tidak saya lepas, dan setelahnya saya langsung buang ke sampah. Saya tetap pakai sarung tangan yang biasa saya pakai untuk berkendara motor. Saya tidak mau lepas jaket, dan saya hanya mengendorkan sedikit masker yang menutupi wajah saya yang biasa dipakai untuk melindungi hidung dan mulut dari debu ketika berkendara motor. Kalau bisa mungkin nggak lepas helm, saya nggak lepas helm mungkin kali ya, kalau saya ingat-ingat lagi. Ketika saya masuk, Dewi waktu itu sedang terbaring di tengah ruang tamu rumahnya yang terbuat dari kayu, kecil, tidak ada perabot sama sekali, hanya ada tikar plastik yang melapisi lantai kayunya. Saya sebelumnya sudah diberitahu bagaimana keadaan Dewi, jadi saya sebenarnya sudah menyiapkan mental dari rumah bagaimana nanti saya akan melihat seorang Oda yang sudah parah. Saya juga anak yang manja. Sebenarnya sebelumnya saya tidak suka menjenguk orang sakit, apalagi yang sakit parah. Nah, ketika melihat Dewi terbaring, tidak mengenakan pakaian sama sekali karena dalam kondisinya yang sangat lemah, yang sangat rapuh, sangat kurus, hanya tulang terbungkus kulit, tidak beralaskan kasur atau matras sama sekali, dan dia hanya ditutupi selimut. Waktu saya dan staf saya tiba, Dewi sedang tertidur, tapi kemudian dia terbangun menyadari bahwa kita datang untuk menjenguknya, dan dia senang sekali dikunjungi. Meskipun dia susah berbicara karena kondisinya yang lemah dan juga sudah banyak sariawan yang ada di mulutnya, dia masih sempat curhat sama kita. Aku mau pulang kampung aja, kata dia. Oh iya, kalau kamu mau pulang kampung boleh, tapi kamu harus sehat dan kuat dulu. Ini kita bawakan sesuatu, ada buah, ada susu, ayo makan yuk. Dan Dewi pun mau memakan buah pepaya yang kami bawa dan minum susu disenoki oleh kakak perempuannya. Ketika Dewi sakit, Dewi pernah dirawat di ruang khusus pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Al-Wahab Syahrani. Tapi kemudian mentalnya drop, dia down karena satu persatu rekan di ruangannya meninggal, dan dia kemudian meminta untuk dibawa pulang dan dirawat di rumah. Dewi dirawat oleh kakaknya, kakak perempuannya waktu kami datangi, sedang menunggu hari melahirkan, dan dia setiap pagi dimandikan oleh kakak lelakinya yang buruh bangunan sebelum dia berangkat kerja. Mungkin karena dia senang dikunjungi, dia bilang kepada kami, aku bergairah, jangan tinggalkan aku ya, di sini aja sampai sore. Ayo sudah, iya, nanti kita temani, tidurlah, istirahat lagi. Kemudian dia tertidur dan kami pulang. Seminggu kemudian Dewi meninggal. Dewi berusia 27 tahun. Berlatar belakang pekerjaannya adalah penjajah seks wanita. Dari satu lokalisasi ke lokalisasi yang lain. Dan seperti sebagian besar penjajah seks wanita yang bekerja di lokalisasi, Dewi tidak pernah memiliki kesempatan untuk bekerja pekerjaan yang lain. Dia tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki keterampilan apa-apa, seperti sebagian besar penjajah seks lainnya. Dia juga tertipu oleh pelaku human trafficking yang menipu perempuan-perempuan seperti Dewi yang lugu, yang tidak sekolah, tidak berpendidikan dan miskin untuk bekerja di tempat-tempat prostitusi. Dari 3.500.000 penduduk Kalimantan Timur, 47%-nya adalah perempuan, dan dari 1.600.000 perempuan, 11.000-nya bekerja sebagai penjajah
seks wanita di sekitar 40 lokalisasi di Kalimantan Timur. Ini yang terpetakan ya, yang berhasil dipetakan oleh pemerintah provinsi. Separuhnya, dan separuhnya lagi adalah penjajah seks wanita tidak langsung, yaitu mereka yang bekerja di jalanan, di tempat-tempat hiburan malam, di warung remang-remang, panti pijat, bahkan di kos-kosan. Wanita penjajah seks adalah kelompok beresiko terbesar kedua yang rentan terinfeksi HIV/AIDS. Kelompok pertama adalah pelanggan seks. Kelompok ketiga adalah injected drug user atau pengguna jarum suntik, pengguna narkoba jarum suntik. Dan yang terakhir adalah pria penjajah seks. Dari kelompok pertama, pelanggan seks, yang kebanyakan adalah lelaki beresiko tinggi, dan sebagian besar pekerjaannya adalah swasta. Lelaki beresiko tinggi ini adalah kelompok transmitter HIV utama yang menularkan kemudian ke kelompok kedua yang rentan terkena HIV/AIDS, yaitu ibu rumah tangga. Selanjutnya ada, ini angkanya kecil sekali, pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena sampai sekarang Kaltim belum mampu memetakan pelajar dan mahasiswa, hanya mendekati mereka yang pekerjaannya terlihat sangat dekat dengan transmisi HIV/AIDS. Kembali ke ibu rumah tangga, ada Ina. Ina hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dia terinfeksi HIV/AIDS dari suaminya. Waktu itu sudah terlambat karena baru diketahui setelah suaminya meninggal, baru kemudian dia dicek HIV positif. Kemudian ada Nur. Nur juga seorang ibu rumah tangga yang terinfeksi dari suaminya. Suaminya adalah injected drug user. Kemudian ada Delia. Delia sama seperti Nur, juga terinfeksi dari suaminya. Tapi bedanya dengan Nur, Delia cepat untuk mendapatkan treatment. Dia berhasil melahirkan bayi yang sehat dan HIV negatif. Mereka ada di mana? Mari kita lihat. Di Nunukan ada 100 kasus HIV/AIDS, 11 sudah menjadi AIDS, 7 meninggal. Tarakan 381 kasus HIV/AIDS. Tanah Tidung, Bulungan, Malinau, Berau, Kutim, Kubar, Kukar sudah 102. Bontang, Samarinda 1227 kasus HIV/AIDS, 334 sudah menjadi AIDS, 216 meninggal. Saya heran kenapa semuanya pada tepuk tangan. Ini bukan prestasi loh buat kita. Anda harus melek. Seharusnya Anda bilang wow. Wow, yang benar-benar wow. Anda harus tahu angka ini. Balikpapan 630, separuhnya sudah AIDS, Penajam Pasir 93, 1 kasus. Ini kasus pertama HIV/AIDS di Kaltim. Tahun 93, 1 orang. 10 tahun kemudian menjadi 121. 3 tahun setelah 2003-2006 sudah menjadi 528. Dan sekarang 2012 sudah menjadi 2.649 positif. Mereka tidak hanya golongan dewasa, tapi juga anak-anak dan balita. Ini Fikri, usianya 8 tahun, kelas 2 SD. Dia adalah anak dari Ibu Ina, terinfeksi HIV/AIDS ketika ketika disusui ibunya ya melalui ASI. Tapi karena dia treatment, sampai sekarang dia masih sehat, gemuk, sekolah, cita-citanya mau jadi dokter. Ada Akbar, ini bayi terkecil yang saya lihat tapi kuat, terakhir sesar dari ibu HIV positif 2,3, lahir tanggal 3 November lalu. Sejak beberapa jam setelah dia lahir, dia sudah diberikan treatment HIV
agar dia tidak berkembang virus HIV-nya. Ada 35 kasus anak-anak dan balita di Provinsi Kalimantan Timur yang terkena HIV/AIDS, tapi 73%-nya adalah yang berusia produktif 25 sampai 49 tahun. Jika Anda merasa Anda kelompok golongan usia produktif dan Anda adalah seorang heteroseksual berperilaku seksual tidak aman, Anda adalah kelompok yang sangat-sangat berpotensi besar terkena HIV/AIDS. Apa Anda peduli dengan diri Anda sendiri? Apa Anda peduli dengan orang-orang yang Anda cintai? Ayo, tes diri Anda. Find out your status. Cari tahu status Anda. Lebih cepat, lebih baik agar lebih dini treatment terbaik untuk Anda. Jika Anda HIV positif, ada ARV treatment yang bisa membantu Anda untuk tetap sehat, memiliki usia harapan hidup lebih panjang. Ini di Afrika, dengan ARV dia bisa menjadi gemuk kembali, sehat. Jika Anda HIV negatif, Anda akan lebih merasa lebih hidup, Anda akan bersyukur Anda hidup, dan pastinya Anda akan lebih menghargai kehidupan. Jika Anda pria sejati, gentlemen don't buy girls. Pria sejati tidak membeli wanita, pria sejati tidak mengabaikan wanita, pria sejati melindungi wanita. Dan jika Anda wanita, ayo sehat dan dukung lelaki Anda supaya sehat. Lahirkan generasi yang sehat dan besarkan generasi yang sehat. Jika Anda di dunia pendidikan, bagi keterampilan dan pendidikan Anda untuk yang lain, terutama yang susah mengakses pendidikan seperti kelompok-kelompok yang ini. Jika Anda media, sebarkan informasi yang mendidik dan bernurani, dan hapuskan publikasi yang berbau stigma. Jika Anda praktisi hukum, bantu mereka dengan advokasi Anda dan lindungi hak asasi manusia mereka. Jika Anda petugas dan praktisi kesehatan, berikan layanan kesehatan yang tulus, yang ikhlas, dan tidak ada diskriminasi. Jika Anda pemberi kerja atau wira swasta, berikan kelompok-kelompok ini pekerjaan yang adil agar mereka bisa mandiri dan bisa menghidupi diri mereka dengan layak. Jika Anda aktivis agama, ajarkan toleransi. Ajarkan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan rangkul mereka. Mereka bukan sampah masyarakat. Jika Anda pemerintah, sungguh-sungguhlah Anda bekerja menjalankan program yang melindungi masyarakat. Jika Anda aktivis perempuan, bantu teman-teman perempuan Anda agar mereka mendapatkan pendidikan, keterampilan, bisa mandiri dan berdaya. Apapun latar belakang Anda, apapun ilmu Anda, pendidikan Anda, berikan yang terbaik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang rapuh ini. Mari berjalan bersama, bergandeng tangan. Ayo, terima kasih. Jadi Eli Hasan tadi sudah mengajarkan kita banyak hal, bahwa inspirasi itu bisa datang dari kepedulian kita, bisa datang dari panggilan hati kita. Kalau memang ini selalu dijadikan sebuah ketakutan, bahwa di situ kita bisa mendapat keberanian untuk bisa menolong sesama, ya. Betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Eli Hasan.